Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal langsung masuk ke dunia unit gawat darurat yang super sibuk, di mana tiap detik itu berharga banget. Fokus kita kali ini adalah trauma kepala, sebuah kondisi yang bener-bener kayak balapan sama waktu. Jadi, gimana sih para tenaga medis di sana nanganin tantangan ini? Yuk kita bedah bareng-bareng. Di ruang gawat darurat, kalimat ini bukan cuma slogan loh. Ini benar-benar prinsip utama. Otak adalah waktu. Maksudnya apa? Maksudnya, setiap detik yang terbuang setelah kepala terbentur, itu artinya kerusakan otak yang permanen bisa banget terjadi. Dan buat tim medis, ini adalah balapan yang harus mereka menangkan. Nah, yang menarik banget di sini adalah cara kita misahin masalahnya. Ada yang namanya cedera primer. Ini kerusakan yang terjadi pas benturan itu sendiri. Yang ini, ya udah, mau gimana lagi, nggak bisa kita apa-apain. Tapi, ada juga yang namanya cedera sekunder. Kayak pembengkakan, kekurangan oksigen, tekanan yang naik. Nah, inilah musuh sebenarnya yang harus dilawan sama tim UGD. Jadi, seluruh tujuan penanganan itu ya buat mencegah cedera sekunder ini. Biar kita paham gimana cara mereka ngelakuinnya, kita akan bahas lewat 4 tahap ini. Mulai dari respons pertama yang super cepat, terus gimana cara mereka ngukur tingkat keparahan cederanya, tindakan buat nurunin tekanan bahaya di dalam kepala, dan yang terakhir, pengawasan kritis buat nangkep tanda-tanda bahaya sekecil apapun. Oke, semuanya itu berawal dari sini, dengan respons pertama yang disebut survei primer. Anggap aja ini kayak checklist paling vital buat nyelamatin nyawa yang harus dilakukan secepat dan seakurat mungkin. Di seluruh dunia, protokolnya itu sama. A, B, C, D, E. Airway, breathing, circulation, disability, dan exposure. Ini tuh fondasinya. Tapi khusus buat kasus trauma kepala, ada satu aturan emas yang nggak boleh dilanggar sama sekali. Dan aturan itu, seperti yang bisa kalian lihat di sini, adalah jangan pernah sentuh kepala tanpa ngamanin leher. Setiap pasien trauma kepala itu otomatis dianggap punya cedera leher juga. Makanya, hal pertama yang bakal kalian lihat itu pemasangan si collar atau penyangga leher sama penggunaan teknik khusus kayak jaw thrust buat buka jalan napas tanpa ngegerakin leher sedikit pun. Sekarang, ayo kita fokus ke langkah D, yaitu disability atau tingkat kesadaran. Di sini, tim medis ngecek 2 hal super cepat tapi penting banget. Skor Glasgow Coma Scale atau GCS sama respons pupil mata. Dari 2 hal ini aja, mereka bisa dapat gambaran awal seberapa parah otak pasien kena dampaknya. Jadi, GCS itu apaan sih? Gampangnya, ini tuh sistem skor standar yang dipakai di seluruh dunia buat nilai tingkat keparahan cedera otak secara objektif dan cepat. Nah, tabel ini ngejelasin cara kerjanya dengan simple banget. Skor 13-15 itu dianggap ringan. Pasiennya sadar, paling cuma agak bingung. Skor 9-12 itu artinya cedera sedang. Pasiennya kelihatan lesu atau bingung banget. Nah, tapi kalau skornya 3-8, ini udah tanda cedera kepala berat. Pasiennya dalam kondisi koma dan kritis. Coba ingat-ingat angka ini ya, 8. Skor GCS 8 atau kurang dari itu, wah itu udah lampu merah. Pasien dengan skor segini hampir pasti butuh intubasi, pemasangan selang napas buat ngelindungin jalan napasnya. Kenapa? Soalnya otak mereka udah nggak bisa lagi diandelin buat ngatur fungsi dasar itu. Oke, setelah penilaian awal selesai, pertarungan berikutnya dimulai. Lawannya adalah ancaman besar lain, peningkatan tekanan intrakranial atau TIK. Sederhananya, ini tuh pembengkakan otak di dalam tengkorak yang bahaya banget. Coba bayangin deh, tengkorak kita itu kan kayak kotak yang keras dan nggak bisa melar ya kan? Nah pas otak di dalamnya bengkak abis cedera, dia nggak punya ruang buat ngembang. Akibatnya, tekanan di dalam kotak itu naik drastis. Ngejepit jaringan otak yang lembut dan motong aliran darah yang penting banget buat otak. Ini gawat banget. Terus gimana cara ngelawannya? Tim medis punya beberapa jurus ampuh. Pertama, naikin kepala pasien 30 derajat. Ini pakai gravitasi buat bantu darah ngalir keluar dari kepala. Terus, kasih cairan khusus kayak manitol, yang fungsinya kayak narik kelebihan cairan keluar dari otak. Mencegah kejang juga penting banget, soalnya kejang itu ngabisin banyak oksigen yang harusnya buat otak. Terakhir, jaga suhu tubuh tetap normal, karena demam bisa bikin pembengkakan makin parah. Fase terakhir di UGD adalah pengawasan non-stop. Ini soal nyari petunjuk, ngawasin setiap perubahan sekecil apapun yang bisa jadi tanda kalau kondisi pasien lagi memburuk dengan cepat. Alat diagnosis andalannya, ya ini, CT scan kepala. Ini standar masnya.
Lewat scan ini, dokter bisa langsung ngintip ke dalam tengkorak buat nyari ada pendarahan atau enggak. Misalnya hematoma epidural atau subdural, yang mungkin butuh operasi secepatnya. Tapi, ada satu set gejala yang jadi tanda peringatan paling bahaya. Seperti yang bisa kalian lihat, ini adalah kombinasi dari denyut jantung yang melambat, tekanan darah yang malah naik tinggi, sama pola napas yang nggak beraturan. Namanya trias Cushing. Ini tanda bahaya banget, yang nunjukin kalau otak secara harfiah lagi kedorong ke bawah, ke arah batang otak. Kondisi ini namanya herniasi. Waktunya bener-bener udah tipis. Nah, ini ngebawa kita ke poin terakhir dan mungkin yang paling penting. Dengan semua teknologi canggih ini, kira-kira apa sih satu tanda yang paling sering ngecoh, bahkan buat para profesional medis yang udah berpengalaman sekalipun? Jawabannya ada di kutipan dari seorang perawat UGD yang udah makan asam garam ini. Namanya lucid interval atau interval sadar. Ini tuh fenomena di mana pasien abis kebentur, terus kelihatan baik-baik aja sebentar, tiba-tiba kesadarannya anjlok. Ini bukan tanda pemulihan ya, justru ini jebakan. Ini tanda klasik dari pendarahan berbahaya yang disebut hematoma epidural, di mana darah ngumpul pelan-pelan dan nekan otak. Jadi pada akhirnya, penanganan trauma kepala di UGD itu ya soal kewaspadaan yang gak ada putusnya. Ini adalah proses yang sistematis, di mana setiap angka, setiap refleks pupil, dan setiap perubahan kecil dalam kesadaran itu adalah petunjuk yang sangat penting. Karena dalam balapan untuk menyelamatkan otak, observasi yang konstan adalah senjata yang paling ampuh.